Dengan saya Biga di program Urban, ulas peraturan hukum dan berita pendidikan, dan kita bahas pagi hari ini adalah tentang NUPTK. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di fanspage Facebook Radio Suara Pendidikan Jombang. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan ya oleh kawan-kawan yang saat ini stay tune di Radio Suara Pendidikan Jombang. Untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung. Ini kembali lagi Pak Toto dan juga Pak Yusuf nih, ada beberapa pertanyaan tadi ya, ada yang sudah dijawab juga. Dan ini yang akan kita bahas juga tadi adalah dari Eka Elvandari ya, terkait dengan vakum mengajar ini bisa diaktifkan kembali ataukah tidak. Bisa diaktifkan dengan beberapa syarat tadi. Nanti kalau bingung boleh diputar lagi untuk rekaman videonya. Gitu ya Pak ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada juga Ayu Agus Setianingrum ini menanyakan, buat Pak Yusuf dan juga Pak Toto, saya sebagai CPNS, Pak, atas nama Ayu Agus Setianingrum kok belum di-approve. Tadi juga sudah dijawab juga. Dan untuk Fitri L. Latif, ini terkait dengan surat penugasan, adalah SK pembagian tugas mengajar atau GTK GTT dari kepala sekolah atau keduanya. Silakan Pak Toto atau Pak Yusuf. Oke. Ini untuk GTT apa untuk tenaga administrasi, Pak? Ya, ini dituliskan bahwa surat penugasan itu adalah SK pembagian tugas mengajarkah ataukah SK GTT dari kepala sekolah atau keduanya. Nah, begini Bapak. Untuk pengusulan NUPTK yang dari status kepegawaiannya GTT Ya. yang ada di lembaga negeri, yang harus dilampirkan adalah SK penugasan dari kepala dinas. Minimal 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, oke. Tadi di depan sudah kami jelaskan. Kemudian ditambah lagi SK pembagian jam mengajar 2 tahun terakhir 4 semester. Kenapa harus melakukan SK pembagian jam mengajar? Itu adalah menandakan kalau benar-benar GTK itu, guru tersebut sudah aktif bidapodik, aktif mengajar dan mempunyai rombel. Itu syarat utamanya. Kenapa kita tetap minta SK penugasan? SK penugasan, satu dari kepala dinas, yang dua SK pembagian jam mengajar dari lembaga. Itu menunjukkan keaktifan dari Bapak Ibu guru dan menunjukkan kalau beliau mempunyai rombel. Oke. Harus mempunyai rombel ya. Iya. Ada Dewi Rosita Herman ini memberikan bahwa beliau ada di TK Bayangkari 90. Mau tanya, dulu mengajar dari tahun 2010 dan sudah pernah mengajukan NUPTK, tapi pas waktu pengajuan itu memutuskan untuk berhenti mengajar di tahun 2017 dan akhirnya tidak diteruskan lagi sampai ke proses NUPTK selanjutnya. Di tahun 2019 kembali aktif mengajar. Ini caranya tadi juga sudah dijelaskan ya Pak ya. Ada juga Ika Elvandari tanya lagi, kalau lupa nomor NUPTK-nya seperti apa ya? Kalau lupa NUPTK-nya nomor. bisa dicek di info GTK yang bersangkutan. Oke. Di situ akan tertera NUPTK-nya. Atau di pencarian Pak Toto ya, bisa di pencarian NUPTK, memasukkan nama dan lembaganya, di situ akan muncul NUPTK. Dan status aktif atau tidak aktifnya ada di situ. Ada di situ ya? Iya. Cukup mudah sekali nih Pak Yusuf ya. Dilihat Pak, kita menambahkan dilihat. Beliau sudah pernah memiliki NUPTK. Ya. Dilihat di tahun berapa terbitnya NUPTK tersebut. Kalau terbitnya di awal 2007 sampai dengan 2015, Oke. itu kami bisa cek datanya di yang dulu adalah di Padamu Negeri. Tapi sekarang bisa masuk ke Simpatika dengan cara cek, memasukkan nama, memasukkan kabupaten, memasukkan provinsi. Itu nanti kalau memang namanya ada, nomornya ada, Pasti akan di situ. muncul. Jadi pengecekannya bisa lewat sistem yang lama, yang dulu kita pakai Padamu Negeri, sekarang GTK. Ataupun kita cek statusnya nanti akan bisa. Kalau nanti kesulitan, bisa japri ke kami bantu. Wow. Japri saja, tidak Japri harus saja. Sangat luar biasa. Tidak harus ke kantor. Kami mempermudah. Dengan kondisi seperti tidak ini, harus ke kantor. Cukup di Japri dengan bukti-bukti yang ada, nanti buktinya di scanner. Kami bantu untuk cek datanya. Oke, kalau boleh Pak menghubungi Japrinya kemana Pak?
081 Ya. 2525 40777. Oke. Atau ke nomor satunya Pak Yusuf? Ke nomor saya ke 085 732 336 726. Oke. Itu. Insya Allah pasti akan kami tindak lanjuti. Oke, luar biasa ya. Ada juga ini ada yang pertanyaan yang belum dijawab ini, katanya ada menunggu 1 minggu Pak lebih ini belum terbit. Menurut Pak Toto 1 minggu bisa terbit dan teman-teman CPNS sudah bisa terbit Pak. Nah, ini silakan diklarifikasi. Sekali lagi seperti apa yang dijelaskan Pak Toto tadi, Ya. itu tergantung dengan kevalidan data kita. Waktu kita mengajukan pengusulan itu, jika itu sudah memenuhi ketentuan, insya Allah dalam waktu 1, 2, 3 minggu dan sudah disetujui di atas kita seperti LPMP atau BP PAUD atau PDSBK, pasti insya Allah terbit. Permasalahannya di kita kan skala kabupaten yang usul kan hampir ratusan Pak ya tiap minggu nggih. Iya. Jadi di web kami sekarang itu masih tersisa sekitar 200 Pak. 200 orang. Semalam Dan- kami sudah proses untuk mengurangi itu. Jadi hanya sekitar 200. Dan begitu juga di lembaga atas kita di BP PAUD atau di LPMP yang jelas skalanya lebih luas, yaitu se-Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Perbedaannya bagi yang melakukan pengusulan NPWTK, jika dia sudah upload berkas, upload dokumen, bisa konfirmasi ke kita. Sedangkan perbedaannya yang perlu diketahui oleh calon penerima NPWTK, kita tidak mempunyai akses untuk melaporkan yang sudah kita proses. Perbedaannya di situ. Jika di dinas hitungan menit ya, kalau sudah japri, saya dicek Pak Toto sudah sesuai ketentuan, pasti hitungan detik sudah kami setujui. Beda lagi kalau proses itu sudah di atas kita. Oke. Contohnya saja kalau BP PAUD atau LPMP, skalanya kan Jawa Timur. Jadi kemungkinan yang usul hitungan jam atau hitungan hari pasti bisa 10 kali lipat dari kita. Begitu juga di atasnya LPMP dan BP PAUD, PDSBK. Jadi bisa kita bayangkan berapa ribu usulan Orang ya. tiap minggunya Hari. atau tiap harinya. Ini tentunya kalau Pak Toto nih Pak, paling cepat kalau misalnya semua berkas ini sudah lengkap begitu terus mengajukan, ini paling cepat berapa minggu keluar? Itu proses penerbitannya atau bagaimana Pak? Proses penerbitannya. Proses penerbitannya tergantung Pak. Tergantung seberapa banyak kegiatan yang dilakukan oleh LPMP ataupun PDSBK. Oke. Kalau beliau banyak kegiatan, tentunya untuk urusan NPWTK pasti akan dibatasi Pak. Satu kali bisa approve berapa. Dan yang berapa jelas menit. begitu ya. Yang Iya, jelas memang ada tupoksinya admin jenjang kabupaten atau provinsi pasti tidak hanya NPWTK. Oke. Cuma keistimewaan yang ada di kabupaten approve dinas bisa langsung konfirmasi ke kita dan segera mungkin kita tidak lanjuti. Kalau untuk jenjang di atasnya bisa kita bayangkan sendiri. Oke. Jadi itu di luar kewenangan kita. Iya, di luar Oke. kewenangan kita. Tugas kita hanya mengapprove, menyetujui atau membatalkan. Oke, baik. Ada juga satu pertanyaan lagi yaitu mengenai NPWTK, apakah bisa mengajukan NPWTK untuk PTK yang bukan non induk? Ini maksudnya non induk itu apa Pak? Non induk maksudnya PTK tersebut tidak ada di lembaga induknya. Contoh saja ada seorang PTK di lembaga induknya di lembaga A dan dia dengan disebabkan karena penambahan jam mengajar atau boso Jawa Garo di lembaga lain, yang jelas di lembaga lain dia tidak akan bisa mengusulkan karena yang berhak atau yang bisa mengusulkan itu hanya lembaga induk. Harus di lembaga induk. Harus itu di ya? lembaga induk. Oke, baik. Karena di sini dia menyatakan bahwa PTK-nya induknya ini di naungan Pemda, apa seperti itu ya? Maksudnya naungan Pemda, naungan Dinas Pendidikan. Penma maksudnya. Kemenag. Oh, Kemenag. Oh, Kemenag. Kemenag. Oke. Jadi nanti usulnya ya di lembaga Kemenag karena kemungkinan ada perbedaan prosesnya atau persyaratannya. Oh, begitu. Jadi kami tidak bisa menindaklanjuti usulan dari luar
Kemendikbud karena lembaga kita di Kemendikbud. Oke, untuk pemirsa ya, kalau menanyakan berkirim pesan melalui komentar, nih silakan Anda tuliskan secara benar, jangan disingkat-singkat ya, sehingga kita kalau menjawabnya juga mudah tentunya. Ya, baik, untuk selanjutnya kawan-kawan silahkan bisa bergabung juga, ataukah Anda bisa berkirim pesan juga melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita lanjut, yaitu bahas seputar tadi ada beberapa step by step yang paling cepat tadi sudah dibahas juga untuk pengeluaran nomor induknya juga oleh Pak Toto ya. Nah, mungkin untuk kawan-kawan pengusul baru nih Pak Yusuf, Ya. yang harus dipersiapkan utamanya itu apa sih sehingga mempermudah begitu? Yang jelas pertama harus mengetahui persyaratannya. Jika kita sudah mengetahui persyaratannya, kita berusaha untuk sesuai dengan persyaratan itu. Nah, persyaratannya ini untuk kawan-kawan ini sudah paham kah, ataukah harus mengakses di mana untuk melihat persyaratannya itu? Untuk persyaratannya mestinya bisa diakses Ya. di Verval PTK sekolah di laman beranda. Itu sudah ada persyaratannya. Oke. Jika terlepas dari tahu atau tidak tahu, yang jelas operator sekolah sebagai ujung tombak guru untuk melakukan pengajuan NUPTK harus memahami dengan jelas. Jadi pertanyaan dari guru atau dari tenaga PTT atau PTY bisa menjawab dengan singkat, jadi bisa memperkecil untuk kesalahannya. Oke, baik. Berarti di sini lagi-lagi yang di sebagai ujung tombak tadi operator lagi-lagi. Sekolah. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada operator sekolah di semua jenjang, karena tanpa bantuan saudara kami tidak ada artinya. Jadi luar biasa. saya berikan apresiasi yang cukup dalam, cukup baik untuk para operator sekolah kita. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi sempat dikatakan bahwa ada hubungannya dengan pencairan dana BOS tadi, bisa diceritakan itu Pak Toto, terkait dengan hubungannya NUPTK ini dengan BOS itu? Ya, di peraturan yang terbaru nih Pak ya, bahwa untuk penyerapan Pak Yusuf ya, Penyerapan untuk 50% bisa menyerap dana yang dari dana BOS. dari dana BOS, itu masing-masing PTK baik tenaga pendidik ataupun kependidikan harus sudah memiliki nomor NUPTK. Oke, syaratnya Itu. itu ya. Itu saja. Terus kami menambahkan lagi Pak, Ya. menambahkan lagi terkait yang persyaratan pengajuan penerbitan NUPTK tadi Pak ya. Oke, siap. Jadi agar lebih jelas bahwa untuk dipahami oleh masing-masing PTK, pendidik ataupun tenaga pendidikan, bahwa untuk persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK harus diingat, 1, PTK tersebut harus sudah terdata di Dapudik. Kalau untuk guru harus memiliki rombel. Itu. Dibuktikan dengan SKPBM tadi Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa PTK tersebut memang benar-benar belum memiliki NUPTK. Kemudian yang ketiga, bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Ya. Kemudian melampirkan nanti juga scanner kartu tanda penduduk. Memiliki ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Itu untuk tenaga pendidik. Kecuali kalau untuk tenaga administrasi. Untuk tenaga administrasi, penjaga, pustakawan, dengan adanya aturan yang baru bisa mengusulkan penerbitan NUPTK dengan ijazah SMA. Wah, ini baru ini Itu Pak bisa. ya. Baru. Itu kecuali untuk Kecuali tenaga untuk administrasi. tenaga Ya. administrasi. Kemudian bukti memiliki kualifikasi ijazah S1 itu untuk tenaga guru. Itu sudah bisa duduk Pak. Wajib. Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, Jelas. guru harus S1. Itu. Kemudian bagi yang berstatus CPNS atau PNS melampirkan surat keputusan pengangkatan dari Bupati. pejabat Pejabat kepegawaian. kepegawaian. Oke. Itu. Kemudian ditambah lagi SPMT, SPMT. ditambah lagi SK pembagian jam mengajar tahun terakhir. Semester Tidak 4 terakhir, semester Pak ya? Pak. Semester Tahun terakhir. semester terakhir hanya 1
semester saja. Itu untuk yang CPNS dan PNS. Itu yang bisa kami sampaikan untuk persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. Oke, baik. Ini menyambung lagi ada pertanyaan bahwa untuk cetak kartu NUPTK apakah mandiri atau dicetakkan oleh dinas, Pak Yusuf? Begini, dulu memang pernah ada cetak kartu NUPTK, tapi untuk saat ini tidak ada. Jadi PTK yang mau mencetak kartu bisa dicetak secara mandiri atau berkelompok dengan teman lainnya. Ya, untuk pencetakan itu sendiri di-download begitu atau seperti apa ya? Kalau terakhir kemarin untuk jenjang TK itu bisa. Tapi untuk jenjang SD dan SMP tidak ada download untuk cetak kartunya. Harus ke dinas begitu? Tidak Tidak Pak, ya. melalui laman masing-masing, PTK masing-masing. Di Verval PTK ada menu untuk download cetak NUPTK hanya untuk jenjang TK. Silakan Pak Toto. Ya, kami menambahkan. Jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu baik tenaga pendidik maupun kependidikan untuk melakukan cetak NUPTK itu bisa dilakukan mandiri. Semua bisa. Semua jenjang bisa melakukan dengan membuka di link gtk.data.kemdikbud.go.id. Setelah link itu nanti muncul, tolong diklik di status NUPTK. Caranya di pojok paling kiri itu ada kotak. Masukkan nomor NUPTK-nya, kemudian di sebelah kanan yang gambar lingkar itu diklik. Akan muncul nomor NUPTK, ini kepemiliknya siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian ibu kandungnya siapa, di situ akan tertera. Jadi sangat mudah sekali, tidak harus ke dinas. Semua PTK mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMP bisa melakukan pencetakan kartu NUPTK secara mandiri. Itu yang asli Pak, dari GTK. Tidak ada yang lain. Itu yang dipakai untuk pemberkasan dan kepentingan terkait dengan permintaan NUPTK. Itu yang asli. Emang kalau yang asli ada yang palsu juga begitu? Ada Pak. Oh, ada yang palsu. Apa itu Pak Toto? Ya itu tadi yang palsu. Oke, baik, lanjut nih, semakin hangat saja tapi kita harus break lah, calling dan sejenak ya Pak Yusuf ya. Iya. Masih bersama dengan saya Wika di program Urban, saat lagi saya akan menemani Anda lagi tentunya di Radio Suara Pendidikan Jombang.